Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang data. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu program terdiri dari dua hal, yaitu algoritma dan juga data, atau nanti data structure atau struktur data. Oke, algoritma dan data. Oke, kalau algoritma itu adalah langkah-langkah, sedangkan data itu adalah nilai yang diolah di dalam langkah-langkah itu. Contohnya apa gitu ya? Contohnya adalah misalnya kita ingin mengurutkan data, ya, ada suatu algoritma untuk mengurutkan data. Di mana algoritma itu adalah misalnya cari nilai yang paling minimum di antara ini gitu ya. Cari nilai yang paling minimum, kemudian tukar ke posisi pertama misalnya. Nilai minimumnya ini gitu ya, tukar ke posisi pertama. Ditukar sehingga 1, 5, 8, 7, 2. Oke. Kemudian cari nilai minimum di antara posisi 2 sampai 5 gitu ya. Posisi 2 sampai 5, kemudian tukar ke posisi kedua misalnya. Ini adalah algoritmanya gitu ya, algoritmanya. Berarti minimumnya ini tukar dengan posisi yang ini, sehingga hasilnya 1, 2, 8, 7, 5 gitu ya. Kemudian cari nilai minimum yang ada di sini, tukar dengan posisi yang ini, sehingga hasilnya 1, 2, 5, 7, 8 gitu ya. Cari nilai minimum yang ada di sini, tukar dengan posisi yang ini, yaitu sehingga tidak berubah lagi. Nah, sekarang kita punya algoritma yang sebuah angka yang terurut. Nah, yang tadi kita pindahkan gitu ya, kita bandingkan gitu ya, kita mencari nilai minimum, itu adalah algoritma. Nah, sedangkan datanya adalah nilai-nilai ini sendiri gitu ya, angka 7, 5, 8, 1, 2 ini adalah datanya gitu ya, datanya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita punya data yang berbeda, maka hasil dari algoritma tadi akan mungkin berbeda pula. Nah, sehingga ini yang membuat suatu program menarik ya. Jadi data ini sangat penting untuk membuat suatu program itu menjadi dinamis. Artinya menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Tanpa data, misalnya kita main game gitu ya. Kalau tanpa data, apa yang dimaksudkan data? Misalnya di game itu adalah data, itu adalah inputan. Misalnya tombol-tombol yang kita pencet itu adalah data, instruksi. Misalnya tombol atas, tombol bawah gitu. Tanpa adanya data, maka mungkin program itu seperti video gitu ya, seperti video, karena dia akan selalu sama, tidak ada hal yang berbeda. Ya, berapa kali pun kita ulang sesuatu itu tersebut. Baik, selanjutnya kita lihat contoh real gitu ya, contoh real penggunaan data gitu ya. Nah, ini ada sebuah aplikasi mobile untuk memesan tiket pesawat. Bisa kita lihat bahwa program ini atau aplikasi ini menerima beberapa data. Ya, kita perlu mengisi data nih, nah, kan seperti itu. Bahasanya juga sudah seperti itu gitu. Kita perlu mengisi data atau memberikan informasi, informasi atau data. Nah, di sini ada beberapa data yang diperlukan. Misalnya ini dari mana gitu ya. Ini berupa Jakarta, misalnya Surabaya. Kita bisa lihat ini sebuah misalnya teks gitu ya, teks. Kemudian ada data tanggal gitu ya, data tanggal. Ini juga seperti sebuah teks tapi tidak teks biasa. Dia ada format tertentu sebenarnya gitu ya. Kalau di Excel misalnya ya, kita juga melihat bahwa ada format tanggal misalnya date atau tanggal gitu ya, format date atau tanggal. Kemudian di sini ada
Misalnya berapa jumlah penumpang, gitu ya, jumlah penumpang. Kalau kita lihat di sini, 1 di sini kita bisa katakan itu angka, gitu ya, angka. Karena itu menunjukkan sebuah jumlah, gitu ya. Semuanya bisa dianggap teks gitu, tapi masing-masing sebenarnya punya makna tertentu, gitu ya. Angka 1 itu angka, ya. Bisa juga teks, bisa juga angka atau nomor, gitu ya, nomor numerik. Karena misalnya kita bisa menambahkan jumlah penumpang, gitu ya, jumlah penumpang. Kemudian ini juga misalnya sebuah teks biasa, gitu ya, teks. Nah, bagaimana dengan data yang ini, gitu ya? Round trip tanda tanya, gitu ya. Kalau kita pencet ini toggle, gitu ya, maka mungkin data ini sifatnya adalah yes, no, gitu ya, yes, no, atau yang lebih yang nanti akan kita gunakan, yang biasa kita gunakan mirip-mirip itu adalah true, gitu ya, true atau false, benar atau enggak, iya atau enggak sih, gitu ya, benar atau enggak. Kalau kita toggle, gitu ya, kalau kita pencet ini, maka seolah-olah status round trip-nya adalah true. Kalau tidak, statusnya adalah false. Nah, ini adalah contoh data dan jenisnya. Ya. Ini data itu misalnya adalah Jakarta, JKTA ini adalah data, dan ini adalah jenisnya. Ya, jenis. Ini semua disebut dengan jenis, atau nanti disebut dengan istilah tipe data. Tipe data. Tipenya apa? Oke, sedangkan ini, data ini nanti biasa disebut dengan nilai atau value. Oke, jadi ini nilai atau value, ini adalah tipenya. Tipenya apa? Ini, oh ini tipenya teks, tipenya tanggal, gitu ya. Ini tipenya misalnya angka, ini tipenya yes no, gitu ya. Yes no, atau nanti juga kita akan bahas, tapi namanya adalah tipe boolean misalnya. Ya, ini misal kalau udah pernah belajar logika matematika atau di SMA ada tipe boolean. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan tentang atau contoh apa sih yang dimaksud dengan data dan bagaimana penggunaannya di aplikasi dunia nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data yang digunakan nanti di dalam program atau juga algoritma.